Jadi kita senang sama senang, tidak ada yang mengatakan bagaimana ini Pak Dusun. Guru kan guru, kenapa dia mengambil lobrik? Ini sudah keputusan kita, ini sudah kita putusan bersama. Jadi tidak ada masyarakat menuntut, tidak ada masyarakat menonton, guru pun tidak ada menonton. Walaupun sepiring nasi dapat hasilnya, kita sudah senang. Tidak ada yang ngamuk-ngamuk ini banyak macam, tidak ada, semua dicicipi. Pasir, kalau pasir tidak mungkin guru ngambil pasir, tapi kalau lobrik kan biasa. Kalau lobrik biasa dicari anggotanya kan, dicari anggota. Tapi ini tapinya pembagian guru jangan di luar jangkauan. Pembagian umpamanya pembagian di swastri, yang diambil anggotanya jangan dari Bulasak, dari ini, tentu masyarakat yang dipekerjakan. Ini mohon dari saya Pak. Yang kedua, jangan lobrik, jangan asal-asal. Lobrik jangan asal-asal. Ini bangunan-bangunan kita bukan untuk bangunan orang. Sempat ada lobrik yang asal-asal saya buang dan tidak dibayar. Ini saya tekankan pesan dari tukang kita, lobrik yang tidak bisa dipakai dibuang. Untuk yang lalu tetap yang lalu, tapi sekarang kita lihat, lobriknya namanya lobrik, tapi namanya lobrik pecah, itu pecahan. Bagus kita kasih cor daripada kita pecahkan lobriknya. Mungkin kalau ada keterlaluan saya untuk menyampaikan penyampaian, saya minta maaf, maafnya. Tapi kalau ada yang bisa kita masukkan, itu yang kita masukkan. Kalau yang tidak bisa dimasukkan, nanti kita lagi yang meneruskannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih dari Bapak Kepala Dusun Kilometer 37. Selanjutnya kita dengarkan dari Bapak Kepala Dusun Pak Diman. Bapak. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak. Salam hormat kepada pembicara pertama. Kemudian yang pertama sekali, puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan sudah memberikan waktu dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu tatap muka pada hari ini untuk membicarakan tentang pembangunan kita di sekitar kilometer 37 untuk Mentawai. Pertama saya tanggapi dulu kata Pak Janas ini. Memang beberapa kali dia memberikan keluhan ini kepada kami Pak. Dia sampaikan kepada kami terkait masalah anak kita Sirilus, dan bahkan cerita Pak Janas ini dia katakan kepada kami, bahkan kayak saya ini berbohong kepada si anak untuk bisa pulang, mamanya sakit, sehingga pulanglah si anak ini untuk datang supaya si anak ini didaftarkan untuk bekerja di sini. Artinya bekerja ini apa sajalah, yang penting dia dapat pekerjaan yang layak. Tidak juga upah daripada lahan, kata Pak Janas. Jadi itu yang menjadi keluhan Pak Janas. Mudah-mudahan keluhannya hari ini bisa direspon oleh Pak Nafi, disampaikan kepada Pak Kepala Sekolah, kemudian juga tentu tindakannya kepada pemerintah juga Pak Nafi. Tidak juga kita bisa memutuskan dia langsung bekerja. Jadi itu bahan daripada kita semua lah. Kemudian menanggapi daripada material, saya rasa itu sudah disampaikan juga sama Kepala Dusun Kilometer 37 terkait masalah pembagian material-material yang
khususnya pembangunan kita. Jadi menurut saya itu kita bagi selayaknya seperti biasanya, Pak. Seperti biasanya, misalnya berapa majelis guru atau tenaga kontra atau para komite, kemudian ditambah dengan kepala dusun yang membantu pekerjaan di sekolah. Itulah harus kita bagi bersama, apapun materialnya. Misalnya kalau pasir, kalau memang layak kita bagi pasir kita bagi. Kalau layak kita bagi kayu kita bagi. Lobrik juga begitu. Jadi semuanya kita mencicipi. Dari berapa jumlah pasir dari lobrik kita bagi bersama. Kemudian masalah pekerja. Masalah pekerja memang agak sulit kita mencari pekerja pada saat musim cengkeh hari ini, karena tetapi bukan berarti tidak ada pekerja, ada pekerja. Nanti masalah pekerja khususnya lobrik, kalau dapat tergantung lokasi kita domisili, tergantung domisili kita. Misalnya sama Pak si Bapak ini, Pak Joni, domisilinya di Bake misalnya, tentu dia tidak mungkin tidak punya hubungan emosional terhadap pekerja yang ada di Bake misalnya. Sekalipun kata Bapak ini kalau dapat diutamakan di sini misalnya kan, tetapi hubungan emosional pasti muncul itu ketika adiknya lah, keponakannya lah, atau bapaknya lah, atau pamannya lah yang butuh pekerjaan. Terkecuali mungkin guru-guru yang berdomisili di sini, kalau dapat kami juga lah yang mencari pekerjaannya, ya Pak. Kami juga lah yang mencari pekerjaannya, tetapi ditanggung jawab melalui tanggung jawab dari Bu Guru atau Bapak Guru. Misalnya saya dengan Bu Sulastri misalnya kan, semuanya Bu Sulastri aja ya. Saya dengan Bu Sulastri, Pak, tolong carikan pekerjanya, kita carikan pekerjanya. Misalnya si Pak Asmar, dia karena hubungan emosional terhadap Para Batu, dia pasti cari orang Para Batu. Kita tidak perlu, tidak bisa kita pungkiri itu, karena hubungan emosional. Kemudian itu mungkin harapan saya terkait masalah material. Kemudian masalah kualitas daripada kegiatan kita ini mesti harus kita sedikit koreksi masalah kualitasnya, khususnya lobrik, kayu, karena kayu ini kan kalau yang namanya tukang gesek sama apanya ukuran uno-unonya itu mereka kasih juga, sehingga kita ambil patah dia. Jadi kita harus lihat juga masalah kayu supaya bangunan kita ini tahan lama, tidak itu aja yang kita bangunkan. Jadi kalau saya dengar dari yang disampaikan oleh Pak Napi, besok ada lagi asrama, besok ada lagi ruang UKS dan lain sebagainya. Jadi banyak lagi program-program sekolah yang harus diusulkan besok melalui dana DA, KPK itu, APBD itu banyak lagi. Jadi sama-sama kita dukunglah bersama, dan harapan saya tentu kalkulasinya daripada besaran jumlah material itu sama Pak Napinya, berapa jumlah materialnya, kayunya berapa, kata Pak Napi belum ada jumlah kayu, tapi mudah-mudahan lobriknya sudah ada jumlahnya untuk sementara, kemudian pasirnya sudah ada untuk sementara. Itu yang harus kita bicarakan bersama-sama. Mungkin hanya sekian, terima kasih. Selanjutnya masih mau kita mendengarkan dari Bapak Kepala Dusun. Salam. Sebenarnya saya bukan kepala dusun Bu ya, tapi yang mewakili kepala dusun Puriman Wajah. Kebetulan kepala dusun bepergian di kampung lama karena panen raya cengkeh dia sekarang. Berkebetulan saya tidak punya, maka bertahanlah saya di sini. Surat Sabeu Kasambirita. Baik, kita bangga di Pagai Selatan ini. Saya pun bangga sama guru-guru yang menghandle pembangunan.
bisa mengusulkan dan bisa mendapat setiap tahun pembangunan di satuan pendidikan, kalaupun bukan hanya SMA saja, SD dan SMP. Pengalaman saya di satuan pendidikan ini, Pak, semasa masih di lapangan, bukan di landnya, di lapangan SD saya. Termasuk pejuang pendidikan juga kami bersama dengan Pak Komite untuk mempertahankan sekolah atau pendidikan di kilometer 37 semenjak 2004 setelah berangkatnya perusahaan. Pengalaman saya di pembangunan selagi di SD itu ada pembangunan SD rehab. Itu termasuk guru melakukan korupsi terhadap rekan-rekan di dalam membangun. Contohnya saya, Pak Duhu, yang lain-lainnya. Percuma